Bab 221. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei The Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Wen Su dan yang lainnya gemetar dan menatap hantu kapak raksasa di langit. Mereka semua terkejut. Jenderal hantu kapak raksasa adalah salah satu dari 3 jenderal hantu dari sekte hantu mayat. Dia memegang keterampilan tingkat surga di tangannya, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Jika dia mengambil tindakan, bahkan jika dia bukan lawan dari naga bulu emas segitiga, dia pasti akan mampu menahan naga bulu emas segitiga untuk jangka waktu tertentu. Itu benar, kekuatan jenderal hantu kapak raksasa jelas bagi semua orang. Kekuatan hegemonik di hari-hari awal Tianxianjing pasti memiliki kekuatan untuk melawan naga bulu emas segitiga. Wen Su dan Xia Yanan tampak sangat serius. Mereka semua menatap jenderal hantu kapak raksasa dan naga bulu emas segitiga dan terkejut. Bahkan Xing Zhen, yang selalu sombong, tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam-dalam saat ini dan mengangguk. Kekuatan jenderal hantu kapak raksasa tidak dapat diremehkan. Hantu kapak raksasa melonjakkan ki misterius di tubuhnya dan membentangkan sepasang sayap hitam gelap di belakangnya. Ini adalah sayap gasifikasi misterius. Alam seni bela diri dapat digunakan setelah mencapai alam Tianwu. Pada saat ini, hantu kapak raksasa akan melayang di udara dan dikelilingi oleh ki misterius. Dia adalah orang kuat di langit dan dapat dianggap sebagai salah satu seniman bela diri teratas di daratan di bulan pagi. Dia menatap dingin ke arah naga bulu emas segitiga dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lanjutkan bertarung." Melihat jenderal hantu kapak yang sombong di wajahnya, naga bulu emas segitiga tidak dapat menahan tawa sejenak dan berkata dengan keras, "Hanya kamu. Seniman bela diri di hari-hari awal alam surgawi penuh dengan ki mayat, yang tidak kuperhatikan." Bahasanya jatuh. Naga bulu emas segitiga besar itu mengeluarkan momentum yang sangat menakutkan, memberi orang tekanan yang mengerikan. Naga bulu emas segitiga itu menatap hantu kapak raksasa dari awal hingga akhir. Pada saat ini, ia langsung menghasut tubuh. Sayap emas di belakangnya langsung memotong udara. Dengarkan saja suara, sayapnya yang sangat tajam memotong hantu kapak raksasa itu. Hantu kapak raksasa itu sudah siap. Tubuhnya tiba-tiba terguncang, dan sayapnya menghasutnya untuk membunuh naga bulu emas segitiga itu. Dia mempraktikkan keterampilan tingkat surga dan bertanggung jawab untuk membunuh dan memotong. Dia yakin bahwa dia bisa melawan naga bulu emas segitiga itu. Menghadapi sayap yang dikipasi oleh naga bulu emas segitiga itu, hantu kapak raksasa itu akan segera meledak menjadi minuman, dan ki misterius di tubuhnya meledak keluar. Di permukaan tubuhnya, kapak raksasa yang memancarkan bau tajam terbentuk, yang sangat mengejutkan. Hantu kapak raksasa itu menggerakkan tubuhnya secara ajaib dan pikirannya bergerak mengikuti hatinya. Kapak raksasa yang terbentuk dari kondensasi Xuanqi itu langsung menebas sayap naga bulu emas berbentuk segitiga itu. Kemudian, terdengar suara dentuman keras. Hantu kapak raksasa itu langsung mendarat di sayap naga bulu emas itu. Saat itu, percikan petir menyambar kemana-mana, dan suaranya memekakkan telinga, yang membuat orang-orang merasa terpuruk, dan gelombang udara yang mengerikan berhamburan kemana-mana. Su Ling tetap berada di kejauhan dan tercengang. Kekuatan yang kuat di langit itu bukanlah yang bisa disentuh Su Ling sekarang. Master Ghost Heart mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap pertempuran antara jenderal hantu kapak raksasa dan naga bulu emas berbentuk segitiga itu. Jenderal hantu kapak raksasa itu benar-benar kuat dan dapat menahan serangan naga bulu emas berbentuk segitiga itu, tetapi yang tidak diketahui oleh Master Ghost Heart adalah bahwa mulut harimau tangan kanan hantu kapak raksasa itu hampir retak karena guncangan tadi, dan darah terus mengalir keluar, yang mengerikan. Hantu kapak raksasa itu tampak semakin bermartabat. Baru saja dia memadatkan ki misteriusnya sendiri menjadi kapak raksasa dan menebas naga bulu emas segitiga, tetapi dia tidak menyangka bahwa naga bulu emas segitiga begitu kuat dan perkasa. Dia tidak hanya menahan kapak raksasa yang dia tebas, tetapi juga melukai tangan kanannya. Dia tanpa sadar melihat telapak tangannya dan melihat darah menetes terus-menerus, dengan sedikit rasa sakit. Mati. Melihat jenderal hantu kapak, naga bulu emas segitiga mencibir, memadatkan gelombang udara yang mengerikan di mulutnya, meludahkannya langsung, dan meludahkannya ke arah hantu kapak. Hantu kapak raksasa mengubah penampilannya secara drastis. Setidaknya dia adalah orang kuat di langit.
Dia dengan cepat menggunakan kemampuannya untuk melawan dan berkata dengan suara yang dalam, Segel Vientin. Segel Vientin sebenarnya adalah Segel Vientin dari keterampilan tingkat surga. Ini adalah cara paling kuat dari Jenderal Hantu Kapak Raksasa. Itu akan mampu menahan naga bulu emas segitiga. Alasan mengapa keterampilan Tianji disebut keterampilan Tianji adalah karena keterampilan Tianji jauh lebih kuat daripada keterampilan lainnya. Dapat dikatakan luar biasa. Wensu dan yang lainnya semua menatap dan berseru. Mereka menatap dengan takjub dan mencoba memahami beberapa makna mendalam dari keterampilan Tianji yang akan dilakukan oleh hantu kapak raksasa itu. Begitu Segel Vientin keluar, ruang di sekitarnya tiba-tiba tertutup, dan rasa tekanan yang mengerikan tiba-tiba muncul, yang membuat orang tidak dapat bernapas. Pada saat ini, hantu kapak raksasa akan dibungkus oleh udara misterius. Di belakangnya, kapak raksasa akan tergantung di udara. Dia sangat sombong. Ada tanda-tanda ajaib di sekelilingnya. Udara bergetar, seperti terkoyak dan hancur, yang sangat mengejutkan. Aku bahkan bisa menghancurkan jurus pedang anti beku. Apa gunanya Segel Vientin? Naga bulu emas segitiga itu berteriak keras. Napasnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, mengandung ki misterius yang tak ada habisnya, yang membuat orang merasa takut. Dengan raungan yang keras, naga bulu emas segitiga itu memuntahkan gelombang udara di mulutnya. Pada saat yang sama, dunia bergemuruh dan bergetar. Hampir pada saat yang sama, hantu kapak raksasa akan menampilkan Segel Vientin, dan tanda yang tak terhitung jumlahnya akan terbang turun, seperti meteor yang jatuh, terbungkus dalam kekuatan hegemoni yang tak tertahankan, yang sangat menakutkan. Bang! Sebuah suara tumpul terdengar. Gelombang udara yang mengandung energi luar biasa bertabrakan dengan kesan yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan gelombang udara menyebar ke sekeliling. Dalam waktu singkat, semua pohon di sekitarnya tumbang dan hancur. Wensu dan yang lainnya mengubah penampilan mereka dan dengan cepat menghindar. Master Ghost Heart mengeluarkan 100 bendera hantu untuk menunjukkan cara perlindungan diri mereka. Suling dan kucing hitam itu tergeletak di tanah dan tidak berani melihat ke atas dengan mudah. Energi ini sangat mengerikan sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Terutama Suling dan yang lainnya, yang berada di pusat energi paling ganas, merasakannya dengan lebih jelas. Suling tidak ragu bahwa Suling akan langsung musnah jika terkena energi ini. Mereka yang memiliki fenomena dan lingkungan surgawi yang kuat dapat menggunakan keterampilan tingkat surga, yang cukup kuat untuk menghapus segalanya. Dalam kehidupan terakhir, saya adalah surga tertinggi dari 9 puncak, dan saya tidak pernah benar-benar menyadari ancaman yang kuat terhadap yang lemah. Sekarang, dengan kekuatan 6 alam seni bela diri Yuan, saya secara pribadi mengalami pertempuran antara yang kuat di alam Tianxiang. Sangat mengerikan. Jika itu saya khawatir saya akan terbunuh dalam sekejap. Suling berkata dengan kaku bahwa saat ini, dia lebih menyadari pentingnya kekuatan. Dalam dunia seni bela diri seperti itu, jika seniman bela diri tidak memiliki kekuatan yang kuat, dia akan hancur. Boom, suara gemetar yang hebat terdengar. Seluruh pegunungan Warcraft, ribuan mil daratan, saat ini, ratusan mil gunung dan pohon runtuh, dan pemandangannya sangat menakutkan. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari gunung dengan gemetar. Suling mengerutkan kening dan ingin melihat siapa sosok itu. Dia hanya mendengar kucing hitam itu berteriak, itu orang dari klan mayat. Dia dikalahkan. Benar saja, hampir pada saat yang sama, tubuh besar naga bulu emas berbentuk segitiga terbang keluar dari debu dan kerikil dan mendekati sosok itu. Sebelum sosok itu bereaksi, cakar kanan tajam naga bulu emas berbentuk segitiga telah menembus tulang belikat sosok itu, kemudian, hanya dengan mendengar dentuman, naga bulu emas segitiga itu melemparkan sosok itu langsung ke dalam mulut dan mengunyahnya. Darah merembes dari mulutnya, yang sangat menakutkan. Suling tercengang. Naga bulu emas segitiga itu, setidaknya Warcraft yang tahu sifat manusia, benar-benar memakan orang. Kuncinya adalah tidak memuntahkan tulang. Apakah itu terlalu tidak sehat? Tubuh orang kuat di langit itu adalah tonik. Jika aku memakan orang itu, aku dapat pulih dengan cepat dari posisi yang telah kulukai olehnya. Naga bulu emas segitiga itu tersenyum. Wensu dan yang lainnya berdiri di kejauhan dan menyaksikan. Mereka melihat bahwa hantu kapak raksasa itu akan dikunyah oleh naga bulu emas segitiga itu. Tampaknya tidak ada sisa tulang yang tersisa. Wensu dan yang lainnya terkejut. Mata mereka penuh dengan kengerian.
Mereka saling memandang sejenak dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Hantu kapak raksasa itu akan menjadi orang kuat di hari-hari awal alam surgawi. Dia adalah salah satu orang kuat teratas dari sekte hantu mayat. Tapi sekarang, hantu kapak raksasa itu akan menjadi makanan orang lain. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku khawatir tidak akan ada yang percaya bahwa seorang pria kuat di surga akan jatuh seperti ini. Master Guixin memegang 100 bendera hantu dan melihat bahwa hantu kapak raksasa akan dimakan. Matanya sedih, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Terutama saat ini, mata tajam naga bulu emas segitiga selalu menatapnya. Naga bulu emas segitiga, biarkan aku pergi, aku bisa memberimu harta yang berat. Master Ghost Heart menatap naga bulu emas dan berkata dengan suara yang dalam. Sayap naga bulu emas segitiga berkibar dan membumbung tinggi di langit. Dia hanya seorang alkemis tingkat 6, dan dia tidak memperhatikannya. Jika dia adalah Master Pola Arai, dia akan sedikit takut. Bagaimanapun, Master Pola Arai tingkat 6 sebanding dengan yang terkuat di langit, dan naga bulu emas segitiga tidak terkalahkan. Saat ini, naga bulu emas segitiga menatap Master Ghost Heart dengan dingin dan bertanya, harta apa yang kamu miliki yang dapat mengubah hidupmu? Mendengar bahwa naga bulu emas segitiga itu setuju untuk menukar nyawanya dengan sebuah harta karun, Tuan Hati Hantu langsung gembira. Dia segera mengeluarkan sebuah obat harta karun yang sangat berharga dan langka dari tangannya dan berkata, ini adalah teratai mutiara air hijau. Mengonsumsi benda ini dapat menstabilkan ki dan darah serta meningkatkan kekuatan tubuh. Aku tidak membutuhkannya. Naga bulu emas segitiga itu mencibir. Setidaknya itu juga Warcraft. Itu adalah sisik dan baju besi. Itu sangat kuat. Itu tidak dapat dibandingkan dengannya hanya dengan kekuatan fisik prajurit. Oleh karena itu, untuk itu, teratai mutiara air hijau ini bukanlah sebuah harta karun. Melihat naga bulu emas segitiga menolak teratai mutiara air biru, guru hantu hati tiba-tiba matanya tenggelam dan marah. Dia diam-diam berkata bahwa naga bulu emas segitiga benar-benar tidak tahu barang itu. Dia bahkan tidak menginginkan obat berharga seperti teratai mutiara air biru. Bagaimana kalau aku menukar menara ruang angkasa dengan nyawaku? Pada saat ini, guru hantu hati mengeluarkan pagoda emas dari udara tipis. Pagoda itu cemerlang dan luar biasa. Ada pola susunan samar di luar pagoda. Itu harta karun, tapi aku tidak membutuhkannya. Naga bulu emas segitiga tersenyum. Menara ruang angkasa adalah harta karun ruang angkasa yang digunakan oleh guru pola susunan untuk menyimpan pola susunan. Namun, naga bulu emas segitiga adalah Warcraft, bukan guru pola susunan, jadi dia sama sekali tidak membutuhkan menara ruang angkasa ini. Apa yang kamu inginkan? Guru hantu hati mengerutkan kening dan berkata dengan suara keras, selama kamu bisa membunuhku, aku berjanji akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Hehe, aku ingin bendera hantu di tanganmu. Sambil mencibir, naga bulu emas segitiga berkata langsung, bendera 100 hantu setidaknya adalah harta karun tingkat surga. Dibandingkan dengan obat-obatan berharga yang berharga itu, aku masih lebih cenderung mendapatkan harta karun. Setidaknya di saat kritis, itu dapat melindungi hidupku. Kau, mendengar apa yang dikatakan naga bulu emas segitiga, Tuan Hati Hantu tiba-tiba menjadi marah, menatap naga bulu emas segitiga dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, kecuali bendera 100 hantu, harta karun lainnya bisa. Benarkah? Kalau begitu aku tidak menginginkan apapun kecuali bendera 100 hantu ini. Naga bulu emas segitiga membuka mulutnya, menatap Tuan Hati Hantu dengan marah, dan berkata dengan suara yang dalam, kalian hanya perlu 3 napas untuk mempertimbangkan waktu, dan jika kalian tidak membayar bendera 100 hantu, kalian semua akan mati. Tuan Hati Hantu, bendera 100 hantu ini, tolong berikan padanya dengan cepat. Itu dapat menyelamatkan hidup kita. Pada saat ini, Wensu dan yang lainnya juga mulai panik dan buru-buru berkata. Kau tahu, Warcraft yang melayang di langit, tetapi naga bulu emas segitiga Warcraft teratas di Gunung Warcraft. Tidak peduli berapa banyak cara yang mereka miliki, mereka pasti tidak dapat menangkis ketika menghadapi Warcraft seperti itu. Dengan kata lain, jika mereka dapat menukar harta karun dengan nyawa mereka sendiri, mereka harus menyerahkannya secara langsung. Mereka tidak akan ragu-ragu seperti Master Ghost Heart. Apa yang kau tahu? Master Ghost Heart menatap Wensu dan yang lainnya dengan dingin dan memarahi, mereka benar-benar sekelompok sampah. Sebagai seorang alkemis kelas 6, 100 bendera hantu di tangan Master Hati Hantu bukanlah benda biasa,
melainkan harta karun yang sangat kuat. Selain itu, bendera 100 hantu ini juga merupakan harta karun pemakan jiwa, yang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kekuatan jiwa. Bendera ini dapat melahap kekuatan jiwa orang lain. Setelah disempurnakan, bendera ini dapat menambah kekuatan jiwanya sendiri. Jika tidak, dengan Master Ghost Heart, kualifikasi seperti itu bukanlah orang yang baik. Bagaimana Anda dapat menumbuhkan kekuatan jiwa 6 puncak? Master Ghost Heart awalnya ingin memasuki makam Master Pola susunan 7 tingkat, menggunakan bendera 100 hantu untuk menyerap kekuatan jiwa yang tersisa di makam Master Pola susunan 7 tingkat, dan mengambil kesempatan untuk memurnikannya dan meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat 7. Namun, karena kemunculan naga bulu emas, ia kehilangan kesempatan itu. Tidak hanya itu, sekarang begitu naga bulu emas segitiga itu membuka mulutnya, ia meminta 100 bendera hantu kepadanya. Ini hampir menjadi sumber kehidupannya. Apakah ia akan memberikannya kepada naga bulu emas segitiga? Adapun Wensu dan yang lainnya, mereka semua adalah sampah. Master Ghost Heart marah. Saat ini, ia ingin membunuh semua Wensu dan yang lainnya di sini. Waktu untuk 3 napas telah berlalu. Apakah Anda akan menyerahkan 100 bendera hantu? Naga bulu emas berbentuk segitiga itu membentak. Aku tidak akan pernah memberimu 100 bendera hantu ini. Master Guixin sangat keras kepala. Matanya sedingin es. Dia menatap naga bulu emas berbentuk segitiga itu dan memarahi. Bagus. Naga bulu emas berbentuk segitiga itu mencibir, matanya dingin, menatap Wensu dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin menyalahkannya, kamu salahkan dia atas ketidaktahuannya. Ketika kata-kata itu jatuh, gelombang gas berkumpul di mulut naga bulu emas, dan energi yang kuat dan mendominasi tiba-tiba muncul. Ia menatap Wensu dan yang lainnya dan langsung memuntahkan gelombang gas. Wensu dan yang lainnya menjerit dan tampak sedih dan putus asa. Gelombang udara di mulut naga bulu emas itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Hanya karena seni bela diri mereka, tidak ada kemungkinan untuk hidup dalam menghadapi gelombang udara ini. Untuk sesaat, gelombang gas itu meledak di depan Wensu dan yang lainnya. Wensu dan yang lainnya menjerit. Hampir pada saat yang sama, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Kemudian, dengan munculnya sosok itu, kekuatan teror dan hegemoni datang dalam sekejap untuk menahan gelombang udara naga bulu emas. Dengan ledakan keras, kedua kekuatan saling bertabrakan dengan keras untuk membentuk siklon. Udara gelap menyebar dengan keras di sekitar. Itu sangat mengerikan. Pohon-pohon di daerah itu segera diratakan dan dipotong dan berubah menjadi puing-puing. Setelah ledakan itu, naga bulu emas segitiga itu bermartabat, mengguncang sayap emas di belakangnya, mundur beberapa meter ke belakang, dan menjaga jarak tertentu dari sosok misterius itu, 3 orang kuat dari surga dan bumi. Naga bulu emas berbentuk segitiga itu sedikit gemetar, menyeka beberapa warna ganas di bagian bawah matanya, menatap sosok itu dengan marah, dan tidak berani terganggu. Itu hanya Warcraft tingkat 3, dan kekuatannya hanya sebanding dengan 3 seni bela diri di alam surga. Saat ini, 3 seni bela diri di alam surga muncul di depannya, yang secara alami seperti musuh besar. Kamu pergi dulu. Sosok misterius itu, penuh dengan kimayat, sangat menakutkan. Dia berkata dengan samar kepada Wensu dan yang lainnya. Salah satu dari 3 jenderal hantu besar, Jenderal Hantu Bajue. Kekuatannya ada di 3 alam surga, yang beberapa kali lebih kuat dari hantu kapak raksasa. Wensu dan yang lainnya gemetar. Kemunculan hantu Bajue yang tiba-tiba tidak diragukan lagi akan membalikkan situasi saat ini. Ada hantu Bajue yang benar-benar dapat menghadapi naga bulu emas. Apakah kamu belum pergi? Hantu Bajue menatap Wensu dan yang lainnya dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Wensu dan yang lainnya tidak berani ragu dan dengan cepat menjawab. Naga bulu emas segitiga di udara telah jatuh dalam kemarahan. Pertempuran yang akan diadakan nanti akan menjadi pertempuran puncak dari alam surga 3. Jika prajurit biasa berada di medan perang, mereka akan langsung terkoyak. Melihat Sudan yang lainnya pergi, hantu Bajue menatap Tuan Hantu Hati dan berkata dengan hormat, Tuan Hantu Hati, Sang Patriark mengetahui bahwa Anda dalam bahaya dan secara khusus memerintahkan saya untuk menjemput Anda. Ya, Tuan Hantu Hati tamak. Untungnya, hantu Bajue akan muncul tepat waktu, jika tidak, dia akan mati kali ini. Anda pergi dari sini dulu. Sampai jumpa nanti. Hantu pengganggu akan tertawa. Selama seluruh proses,
Hantu Bajue tidak akan melihat naga bulu emas segitiga, seolah-olah naga bulu emas segitiga itu adalah semut, jadi sulit untuk masuk ke matanya. Naga bulu emas segitiga berdiri di langit dengan mata yang garang. Melihat sikap meremehkan hantu Bajue, itu membuatnya sangat marah. Namun, hantu Bajue akan menjadi prajurit 3 kali lipat di langit, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Bahkan jika naga bulu emas segitiga itu kuat dan sombong, ia tidak dapat diremehkan. Baiklah, betapa berhati-hatinya dirimu. Master Ghostheart berkata dengan suara yang dalam, berkat Jenderal Hantu Bajue, ia secara alami mengingat kebaikan ini. Hantu Bajue menyaksikan Master Ghostheart pergi. Ketika Master Ghostheart menghilang dalam pandangannya, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi kaku dan matanya penuh dengan kemarahan. Saat itu, ia menatap naga bulu emas segitiga itu dan berteriak, "Datang berperang." Begitu kata ini keluar, hantu Bajue itu langsung keluar dari sekujur tubuhnya. Aura yang mendominasi dan dingin langsung menyelimuti area itu. Warna ilahi naga bulu emas segitiga itu berubah, dan Jenderal Hantu Bajue itu adalah yang terkuat di 3 aspek surga. Kekuatannya setara dengan dirinya. Dalam hal ini, naga bulu emas segitiga itu secara alami memusatkan perhatiannya pada Jenderal Hantu Bajue itu dan berteriak dingin, "Ini adalah Gunung Warcraft, medan perang utamaku, ayo berperang." Dengan suara keras, hantu Bajue itu mengeluarkan tombak lukisan langit persegi sepanjang 2 meter di tangannya. Auranya kuat dan ki misteriusnya bocor keluar. Dia mengayunkan tombak lukisan langit persegi itu dan menebas naga bulu emas segitiga itu. Naga bulu emas segitiga itu tidak berani meremehkannya dan melawan dengan sayap emasnya di belakangnya. Sayap emasnya tak terkalahkan dan sangat keras. Pada saat ini, tombak Fang Tianhua mengayunkan kekuatannya yang tak terbatas dan mengenai sayap emas naga bulu emas segitiga itu. Pada saat itu, sayap naga bulu emas segitiga itu runtuh dan retak, mengakibatkan retakan yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, hantu Bajue itu meledak dan memecahkan mulut harimau di tangan kanannya, yang terus berdarah, yang sangat mengejutkan. Bajingan, mati. Naga bulu emas segitiga itu terbang dengan marah, dan sayapnya patah di belakangnya. Baginya, itu bisa dikatakan sebagai kerugian besar. Matanya sangat sedih, menatap Jenderal Hantu Bajue, memadatkan gelombang udara yang kuat dan mendominasi di mulutnya dan meludah langsung ke Jenderal Hantu Bajue. Setelah beberapa saat, ada ribuan lapisan semprotan seperti gelombang udara, yang sangat bergejolak dan berdampak di depan Jenderal Hantu Bajue. "Hancurkan untukku." Hantu Bajue menggulung ki dan darahnya ke seluruh tubuhnya, dan ki gelap di tubuhnya meledak seperti pelangi melalui matahari. Tombak lukisan langit persegi di tangannya panjangnya lebih dari 2 meter. Saat ini, dia melambaikannya dan sangat sombong. Melihat gelombang udara yang datang seperti ribuan gelombang, dia langsung memotong tombak lukisan langit persegi itu. Boom, ledakan mengerikan itu seperti runtuhnya matahari terbenam, yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, naga bulu emas segitiga tidak berani memiliki keraguan sedikitpun. Ia mengerahkan seluruh kekuatan Warcraft level 3 dan mengabdikan dirinya pada pertempuran. Begitu pula, hantu Bajue tidak akan ragu-ragu. Meskipun ia adalah kekuatan teratas dari surga 3, naga bulu emas segitiga dapat bertarung dengannya. Ini adalah pertempuran dengan level yang sama. Keraguan-raguan apapun dapat jatuh di sini. Suling dan kucing hitam itu bersembunyi di kegelapan, menyaksikan pertarungan sengit antara Jenderal Hantu Bajue dan naga bulu emas segitiga. Tetapi saat ini, Suling telah lama termotivasi dan kejam, jadi dia berkata kepada kucing hitam itu dengan kekuatan spiritualnya, "Xiao Hei, bendera 100 hantu diperkirakan merupakan senjata yang berharga." Hah, mendengar apa yang dikatakan Suling, kucing hitam itu tercengang. Segera, ia tersenyum rendah hati dan berkata, "Apa yang akan kau lakukan?" Master Hati Hantu adalah alkemis kelas 6. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat darimu. Jika ia juga telah mempraktikkan teknik serangan jiwa, kau sama sekali bukan lawannya. "Aku tahu." Suling mengangguk dengan tatapan dingin di matanya dan berkata, "Aku benar-benar bukan lawannya, tetapi aku tidak perlu terlalu khawatir denganmu di sini. Ayo pergi dan ambil yang besar dan ambil 100 bendera hantu dari Master Hati Hantu." "Bagus." Kucing hitam itu segera tersenyum. Ia suka melakukan pemerasan seperti ini. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, dia adalah Kaisar Iblis, dan dia bukanlah orang baik. Suling menggunakan metode rahasia untuk menahan napas,
lalu menggunakan langkah bintang untuk mengejar Master Ghost Heart, diikuti oleh kucing hitam. Tak lama kemudian, Su Ling menemukan Master Ghost Heart di semak-semak di tengah pegunungan Warcraft. Namun, saat ini, Master Guixin dihentikan oleh Wen Su dan yang lainnya. Su Ling bersembunyi di semak-semak dan tidak muncul dengan mudah. Dia menatap Master Ghost Heart dan Wen Su dan yang lainnya. Dia hanya mendengar Su dan yang lainnya berbicara dan berkata, Master Ghost Heart, harta karun apa yang dimiliki 100 bendera hantu Anda? Bisakah Anda menunjukkan 3? Master Guixin tampaknya tidak menyangka bahwa Wen Su dan yang lainnya menyergapnya di sini hanya untuk satu tujuan, yaitu merampok 100 bendera hantu. Sebagai alkemis dari Sekte Hantu Mayat, Master Guixin memiliki status yang sangat mulia. Dia menyipitkan matanya, menatap Wen Su dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian tidak takut bahwa pemimpin sekte akan menyalahkan kalian dan memurnikan kalian menjadi mayat hantu? Hehe, Master Ghost Heart, kalian mati di tangan monster sendirian di pegunungan Warcraft. Bukankah itu alasan yang cukup? Pada saat ini, Xing Zhen melangkah maju, menatap Master Ghost Heart dengan ganas dan bertanya. Kalian, Master Ghost Heart secara alami mengetahui cara Xing Zhen. Di antara 10 talenta teratas dari Sekte Hantu Mayat, Xing Zhen terkenal karena berbahaya, licik, dan kejam. Saat ini, Master Ghost Heart bahkan curiga bahwa Wen Su dan Xia Yanan dihasut oleh Xing Zhen untuk tinggal di sini untuk menyergapnya dan merebut 100 bendera hantu. Serahkan 100 bendera hantu dan selamatkan kalian dari kematian. Mata Xing Zhen dingin dan suaranya dingin, Xing Zhen, kau harus tahu cara patriark. Jika kau berani membunuhku, dia akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Master Ghost Heart marah dan membentak. Master Ghost Heart tahu betul bahwa bahkan jika dia menyerahkan 100 bendera hantu, dia pasti akan mati kali ini. Karena Xing Zhen dan yang lainnya telah berencana untuk merebut 100 bendera hantu di tangannya, mustahil bagi Xing Zhen dan yang lainnya untuk membiarkannya pergi hidup-hidup. Hehe, ribuan mayat, baru saja naga bulu emas memintamu untuk menyerahkan 100 bendera hantu demi hidup kami. Apa yang kau lakukan? Demi 100 bendera hantu, kau tidak ragu untuk menyerahkan nyawa kami bertiga. Sekarang kami merampok 100 bendera hantu darimu dan membunuhmu. Ini hukumanmu. Xing Zhen mencibir bahwa dia sudah lama tahu bahwa 100 bendera hantu adalah harta yang sangat bagus, yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwa pemegangnya. Jika tidak, bisakah sampah dengan kualifikasi seperti Master Ghost Heart menjadi alkemis kelas 6? Itu hanya mimpi. Oleh karena itu, Xing Zhen sudah lama ingin merebut bendera Baigui, tetapi sebelumnya dia tidak punya kesempatan. Kali ini, dia akhirnya punya kesempatan untuk menata dan mengambil bendera Baigui, yang membuatnya sangat gembira. Hanya dalam waktu 1 tahun, Xing Zhen bisa menjadi 10 talenta teratas dari Sekte Hantu Mayat. Dia tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga dengan cara yang kejam dan kejam untuk mengambil harta karun dari orang lain. Bagaimana dengan membunuh orang lain? Sama seperti saat ini, apa jadinya jika kita bisa merebut bendera 100 hantu dan membunuh seorang Master Hati Hantu? Dibandingkan dengan nilai bendera 100 hantu, Master Hati Hantu, seorang alkemis kelas 6, adalah sampah yang tidak berharga di mata Xing Zhen. Master Hati Hantu, serahkan bendera 100 hantu, dan kami akan menyelamatkanmu dari kematian. Pada saat ini, Wen Su juga berbicara. Dia juga berpikir bahwa bendera 100 hantu adalah harta karun. Sebelumnya, Master Hati Hantu tidak ragu untuk mengorbankan hidupnya untuk melindungi bendera 100 hantu, yang sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Benar sekali, Master Ghost Heart, menurutku hidup lebih penting daripada 100 bendera hantu. Kata Xia Yanan, hehe, sepertinya kau harus sedikit menderita sebelum kau bersedia menyerahkan 100 bendera hantu, bukan? Xing Zhen mencibir, mengeluarkan pil racun hati, mengisinya ke mulut Master Ghost Heart, dan berkata dengan suara kejam, aku akan melihat berapa lama kau bisa bertahan. Master Guixin tampak ketakutan, hanya memakan pil racun hati dapat merusak organ dalamnya dan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan padanya. Matanya suram dan menatap Xing Zhen. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan. Dia menyerahkan bendera Baigui dan berkata dengan suara yang dalam, ambillah bendera ini dan berikan aku penawar racun jantung. Xing Zhen mengambil bendera Baigui, memainkannya dengan hati-hati, memastikan bahwa itu adalah bendera Baigui yang asli,
dan tidak dapat menahan tawa, sekarang kamu telah kehilangan nilai guna, apakah kamu masih ingin hidup? Yuluo, Xing Zhen langsung memegang tangannya, mengguncang dan membunuh hati hantu utama dengan satu telapak tangan, dan kemudian mengekstraksi semua kekuatan jiwa hati hantu utama dengan 100 bendera hantu. Bendera 100 hantu, seperti 100 hantu yang berkelok-kelok, sama gelapnya dengan tinta. Sangat menakutkan, setelah menyerap kekuatan jiwa hati hantu utama, bendera 100 hantu kembali tenang. Ini benar-benar harta karun. Xing Zhen terkejut dan berkata bahwa semuanya seperti rumor bahwa bendera 100 hantu dapat melahap kekuatan jiwa dan memurnikan kekuatan jiwa untuk digunakan sendiri. Itu adalah harta karun. Mengerikan. Xing Zhen menatap bendera Baigui di tangannya dengan gembira dan hendak menyimpannya. Pada saat ini, dia hanya mendengar Su dan Xiaoyanan berkata, "Xing Zhen, apakah kamu ingin menelannya sendirian? Kamu adalah orang yang baru saja membunuh Tuan Guixin. Jika kita kembali dan memberitahu Tuan, apa yang akan terjadi padamu?" Haha, mendengar apa yang dikatakan Wen Su dan Xiaoyanan, Xing Zhen langsung mencibir. Segera, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan muram, "Jangan bicara tidak teratur, karena kalian berdua tidak bisa kembali hidup-hidup." Ketika Yu jatuh, Xing Zhen segera melesat, dan kekuatannya melonjak. Dia langsung menembus tahap awal wilayah Zhenwu. Selain itu, dia melakukan serangan diam-diam. Dengan pedang, dia menusuk dada Wen Su, dan kemudian pada saat yang sama, dia menusuk tulang tenggorokan Xiaoyanan. Wen Su dan Xiaoyanan mungkin tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dibunuh oleh Xing Zhen dan mati dengan sangat menyedihkan. Sampai mereka mati, mereka tidak menutup mata. Warna keputusasaan di dasar mata mereka sangat menyedihkan. Mereka tidak mau, tetapi Xing Zhen mencibir dan melihat Wen Su dan Xiaoyanan mati. Setelah Wen Su dan Xiaoyanan meninggal, Xing Zhen mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Akhirnya aku mendapatkan bendera 100 hantu." Tapi, pada saat Xing Zhen sedang senang, tiba-tiba sebuah sosok melintas, diikuti oleh pedang tajam yang langsung menusuk tubuhnya dan menghancurkan semua organ dalamnya. Pada saat yang sama, sebuah pisau yang mengerikan memotong tubuhnya. Semua ini tampak begitu tiba-tiba dan tak terduga. Xing Zhen tidak melihat siapa yang membunuhnya sampai dia meninggal. Oh, orang ini benar-benar kejam. Dia tidak ragu untuk membunuh rekan-rekannya dan seorang alkemis kelas 6 demi bendera 100 hantu. Sungguh penuh kebencian. Orang itu adalah Su Ling. Bahkan jika kekuatan Xing Zhen melonjak ke tahap awal wilayah Zhenwu, Su Ling masih bisa membunuhnya dengan satu gerakan dalam kondisi serangan diam-diam. Apalagi sekarang Su Ling telah menjadi kultivasi ganda pedang, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Petarung biasa di tahap awal wilayah Zhenwu sama sekali bukan musuhnya. Setelah membunuh Xing Zhen, Su Ling mengambil kembali bendera Baigui dari Xing Zhen. Pada saat ini, sebuah pil hitam menggelinding turun dari bendera Baigui. Apa ini? Melihat pil hitam itu, Su Ling terkejut. Ini seharusnya pil roh yang dipadatkan setelah 100 bendera hantu melahap kekuatan jiwa hati hantu utama, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwamu. Persepsi kucing hitam itu sangat kuat. Sekilas, ia dapat melihat misterinya. Pil itu mengandung kekuatan jiwa yang sangat kuat, yang tidak sederhana. Begitu, tidak heran Xing Zhen mencoba segala cara untuk merebut 100 bendera hantu. Butuh waktu lama, 100 bendera hantu dapat melahap jiwa orang lain dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Itu benar-benar harta karun. Su Ling tersenyum, dan kemudian ia mengisi pil hitam itu ke dalam impor. Pada saat itu, Su Ling hanya merasakan jiwanya bergetar, diikuti oleh rasa robek yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Su Ling. Mata Su Ling bergetar, dan kekuatan jiwanya melonjak, langsung mencapai kekuatan jiwa kelas 3. Bendera 100 hantu ini luar biasa. Kekuatan jiwaku telah mencapai kekuatan jiwa tingkat 3. Mungkin, dengan kekuatan jiwaku, aku hampir tidak bisa memurnikan pil tingkat 5. Su Ling menatap tangannya dan terkejut. Baru saja dia memakan pil jiwa. Kekuatan jiwanya melonjak dan menembus batas. Luar biasa, bendera 100 hantu ini layak menjadi harta surga. Tidak heran Tuan Guixin lebih suka mati di tangan naga bulu emas daripada menyerahkan harta seperti itu. Su Ling terkejut. Dia segera menyimpan bendera hantu itu. Harta karun ini harus dikumpulkan dengan hati-hati dan tidak boleh dengan mudah ditunjukkan kepada orang lain. Su Ling, kamu semakin jauh dari jalan iblis batas kuno.
Kucing hitam itu tinggal di dekatnya, dan secara alami dia dapat merasakan peningkatan kekuatan jiwa Suling. Kamu tahu, meningkatkan kekuatan jiwa Suling adalah proses yang sangat sulit dan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Sekarang Suling mendapatkan bendera Baigui, yang bagus untuknya meningkatkan kekuatan jiwanya. Yah, dengan bendera 100 hantu, aku yakin aku dapat meningkatkan kekuatan jiwaku ke puncak kelas 3 secepat mungkin. Suling sangat senang sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan tertawa. Jangan khawatir, ini adalah proses yang lambat dan panjang untuk meningkatkan kekuatan jiwamu. Kamu hanya di alam bela diri Yuan. Kamu dapat memiliki 3 tingkat kekuatan jiwa, yang jauh lebih banyak daripada jenius lainnya, kata kucing hitam itu. Tiba-tiba, mata kucing hitam itu tenggelam dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kita ingin kembali dan melihat-lihat. Pertarungan antara Jenderal Hantu Bajue dan Naga Bulu Emas Segitiga benar-benar mengejutkan. Tentu saja pergi, cari kekayaan dan bahaya. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap ke makam ahli pola susunan tingkat 7. Suling menyipitkan matanya dan tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya seorang alkemis dan seniman bela diri dan tidak pernah terlibat dalam pengembangan pola susunan. Namun, meskipun begitu, Suling tahu kekuatan pola susunan. Jika dia cukup beruntung untuk menjadi ahli pola susunan dalam kehidupan ini, akan sangat baik baginya untuk menembus keadaan tertinggi di masa depan. Bagaimanapun, satu pekerjaan lagi, satu cara hidup lagi, dan satu pilihan lagi. Segera, Suling dan kucing hitam diam-diam kembali ke makam ahli pola susunan tingkat 7, tetapi ketika Suling datang ke sini, dia menemukan bahwa pemandangan di sini telah berubah sejak lama. Tanah retak dan retak seperti cangkang punggung kura-kura. Itu mengerikan. Semua pohon hijau patah, termasuk bukit di dekatnya. Retakan itu dipotong seperti pisau. Lubang dan kerikil besar dapat terlihat di mana-mana. Dari waktu ke waktu, darah dapat terlihat di bebatuan. Suling tercengang saat itu, dan bahkan tidak dapat mempercayainya. Dia terkejut dan berkata, apakah ini pertempuran antara 3 orang kuat di langit? Meskipun Suling adalah yang tertinggi dari 9 surga di kehidupan sebelumnya, dia dapat menghancurkan bintang-bintang dengan 1 tangan, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan yang layu dan dekaden. Saat itu, Suling tidak pernah menyaksikan pertempurannya sendiri sebagai pengamat, jadi dia tidak tahu kehancuran seperti apa yang dapat dia sebabkan. Hari ini, Suling sangat terkejut melihat pemandangan setelah pertempuran 3 orang kuat di langit, sehingga dia bahkan tidak dapat menahan napas. Benar-benar mengejutkan, namun, selama perang dewa dan iblis kuno, pemandangannya bahkan lebih mengejutkan. Langit dan bumi runtuh, bintang-bintang berjatuhan, dan galaksi yang tak tertandingi di langit yang luas mengalir dan mengalir di bumi. Api yang tak terbatas menyebar dan menghancurkan dunia. Itu adalah tren kehancuran yang nyata, jauh lebih mengerikan dari ini. Kucing hitam itu ingat bahwa ia terlahir kembali dengan bantuan manik-manik ajaib. Pertempuran pada tahun-tahun itu dapat digambarkan sebagai menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ia tidak dapat melupakan bahwa pertempuran antara 3 petarung di alam surgawi saat ini tidak dapat mencapai situasi yang mengerikan seperti itu, tetapi itu juga mengejutkan. Xiao Hei, apakah kamu tahu di mana Jenderal Hantu Bajue dan Naga Bulu Emas Segitiga berada? Suling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Aku merasakannya. Kucing hitam itu memiliki persepsi yang kuat. Dalam sekejap, ia mendeteksi posisi Jenderal Hantu Bajue dan Naga Bulu Emas Segitiga. Dengan jari, ia berkata, 1 kilometer di depan. Bagus. Suling mengangguk, matanya tiba-tiba tenggelam, dan kemudian ia bergegas maju. Suling sangat berhati-hati. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa dia bisa menjadi seorang pria selama 2 generasi dan mengemudikan kapal 10.000 tahun dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, Suling menahan momentumnya dan diam-diam datang ke tempat yang ditunjuk oleh kucing hitam itu. Itu sangat kosong, dikelilingi oleh pegunungan Rocky. Suling mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia tidak berani ceroboh. Jenderal Hantu Bajue dan Naga Bulu Emas Segitiga adalah 3 aspek surga, yang tidak bisa diremehkan. Aku harus berhati-hati, Suling berbisik di dalam hatinya. Suling berjalan ke gunung batu dengan langkah lambat dan napas halus. Segera, tubuh besar muncul di hadapannya. Tubuhnya berwarna emas, dan sisiknya retak, membunuh darah. Selain itu, salah satu sayap emasnya juga patah,
dan lukanya sangat mengejutkan. Suling mendekat dan melihat dengan jelas bahwa tubuh itu adalah naga bulu emas segitiga. Pada saat itu, naga bulu emas segitiga itu bernapas dengan lemah, dan seluruh tubuhnya berdarah. Ki misterius itu berlalu dengan gila dan hampir mati. Ketika Suling mendekati naga bulu emas itu juga memperhatikan keberadaan Suling untuk pertama kalinya. Pada saat itu, naga bulu emas berbentuk segitiga itu menatap Suling dengan mata emasnya yang besar dan berkata dengan dingin, "Kau belum mati." Tidak diragukan lagi, ia telah melakukan gerakan berulang kali untuk mengejutkan dan membunuh Suling, tetapi sekarang hampir tidak dapat diterima melihat Suling muncul di depannya tanpa terluka. Kau tahu, ia berdarah di mana-mana, dan napasnya semakin melemah. Ia hampir kehabisan daya tempur. Jika Suling menembaknya, ia pasti akan mati. Dia tidak mau. Suling mencibir mendengar pertanyaan naga bulu emas segitiga itu. Melihat naga bulu emas segitiga itu tidak memiliki kekuatan tempur, seringai di wajah Suling menjadi lebih kuat. "Kenapa? Apakah kau sangat ingin aku mati?" Suling tersenyum. Kemudian dia mencabut pedang Tianhuang dari tangannya, mengarahkan ujung pedang itu ke naga bulu emas segitiga itu, dan berkata dengan suara dingin, "Haha, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Kau, seorang sarjana bisa dibunuh, bukan dipermalukan." Naga bulu emas segitiga itu tampak sangat garang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau bersama sekte hantu mayat. Jika kau ingin membunuhku, kau harus melakukannya secara langsung." Hah! Mendengar ucapan itu, Suling tertegun dan berkata dengan heran, "Kapan aku akan bersama keluarga hantu? Kalau begitu lihat ke belakangmu." Naga bulu emas segitiga itu menatap punggung Suling dengan marah dan memarahi. "Xiao Hei, lihatlah." Pedang Suling menunjuk langsung ke naga bulu emas segitiga itu. Dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Warcraft yang kuat seperti naga bulu emas segitiga dapat membunuhnya di puncaknya. Jika naga bulu emas segitiga itu tidak melukai darahnya, aku khawatir dia tidak akan jatuh ke tangannya. Kucing hitam itu mengangguk dan melihat ke belakang Suling. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan heran, "Apakah keduanya akan kalah?" "Apa maksudmu?" Suling tercengang. Dia berbalik dan menatap sosok di belakangnya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. "Kau tidak mati." Melihat Jenderal Hantu Bajue yang sekarat, Suling terkejut. Tidak diragukan lagi, dalam pertempuran sebelumnya, Naga Bulu Emas dan Jenderal Hantu Bajue semuanya mencoba yang terbaik, menggunakan segala cara, dan bahkan tidak ragu untuk menggunakan banyak seni rahasia dan harta karun. Pada akhirnya, mereka berakhir dengan kekalahan di kedua belah pihak. Sungguh menyedihkan. Hantu Bajue menatap Suling dengan mata sedih, tetapi dia tidak bisa bergerak saat ini. Tombak Fang Tianhua di tangannya hancur dalam pertempuran sebelumnya, dan lengan kanannya terputus dan berdarah di sekujur tubuh. Lukanya lebih parah daripada naga bulu emas. Dia menatap Suling dengan dingin dan berteriak, "Nak, asal kau bisa membunuh kadal itu, aku akan memberimu harta surgawi." Hah! Mendengar ini, Suling menyeka beberapa keterkejutan di bagian bawah matanya. Dia menoleh, menatap naga bulu emas berbentuk segitiga dan berkata, "Musuhmu telah menghasilkan harta karun Tianji dan ingin membeli nyawamu. Apa yang akan kau lakukan?" "Aku." Naga bulu emas berbentuk segitiga itu tiba-tiba berhenti bicara, "Ibumu itu adalah Warcraft, bukan seorang pejuang. Ia telah berada di Gunung Warcraft dan tidak memiliki harta karun sama sekali. Kenapa? Jika tidak ada harta karun, tidak apa-apa untuk memiliki obat harta karun." Suling menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Jika tidak ada, kau akan mati." Begitu dia mendengar kata kematian, naga bulu emas berbentuk segitiga itu tiba-tiba bergetar di dalam hatinya dan buru-buru berkata, "Aku memiliki buah harta karun bernama buah Lei Yanyu, yang dapat menarik guntur dan mengeraskan diriku." Harta karun yang bagus. Suling terkejut. Dia telah memperoleh daun emas dari pohon perak sebelumnya dan mampu memadamkan dirinya dengan es dan api. Menurut kucing hitam itu, dia sekarang mengirimkan guntur untuk memadamkan dirinya. Selama Suling dapat menarik guntur untuk mengeraskan dirinya, kekuatan fisiknya dapat mencapai puncak dan mencapai level yang sebanding dengan level tertinggi dari pemuda kuno, bahkan jika itu memenuhi persyaratan untuk berjalan keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno. Karena itu, Suling sangat membutuhkan buah Lei Yanyu itu, yang merupakan harta karun dan sangat diperlukan. Namun, bahkan jika dia sangat membutuhkan buah harta karun itu, Suling masih berpura-pura diam,
tetapi menatap Jenderal Hantu Bajue dan mencibir, "Jenderal Hantu Bajue, buah harta karun yang diambil oleh naga bulu emas segitiga, tidak jauh lebih buruk daripada harta karun Tianjimu. Apakah kamu memiliki harta karun? Jika tidak, kamu mati." Tidak ada keraguan bahwa Su Ling, seperti seorang master, mengendalikan hidup dan mati Jenderal Hantu Bajue dan naga bulu emas segitiga. Hantu Bajue segera gemetar. Dia tahu bahwa Su Ling akan memakannya kali ini. Matanya dingin dan dia telah memutuskan untuk membunuh Su Ling untuk membalas dendam ketika dia pulih. Meskipun dia kesal, Jenderal Hantu Bajue tetap tenang dan berkata kepada Su Ling, "Aku masih memiliki token Sekte Hantu Mayat. Jika aku mendapatkan token ini, aku bisa memasuki area terlarang Sekte Hantu Mayat." Area terlarang. Su Ling terkejut. Dia tahu pentingnya area terlarang. Daratan Chenyu juga disebut tempat terlantar. Hukum di sini tidak sempurna. Ini juga alasan mengapa Daratan Chenyu hanya dapat memiliki satu orang yang sangat kuat selama ribuan tahun. Namun, dikatakan bahwa ada beberapa area terlarang di benua bulan pagi. Di area terlarang itu, hukumnya sempurna, yang sebanding dengan periode Perang Dewa Iblis kuno. Berkultivasi di dalamnya dapat mencapai alam zaman kuno. Oleh karena itu, Su Ling terkejut ketika mendengar bahwa Jenderal Hantu Bajue mengatakan bahwa dia memiliki token untuk memasuki area terlarang Sekte Hantu Mayat. Tidak heran orang-orang seperti Jenderal Hantu Bajue dapat melangkah ke surga, berlatih di area terlarang tanpa hambatan, dan dapat melangkah ke surga. Jika aku memiliki kesempatan, aku ingin memasuki area terlarang Sekte Hantu Mayat. Su Ling tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Tiba-tiba, matanya dingin, beberapa warna dingin melintas di bagian bawah matanya, menatap Jenderal Hantu Bajue dan berkata, "Kamu bahkan dapat menukar token area terlarang, yang menunjukkan bahwa seharusnya tidak ada harta karun padamu." Hah, mendengar ucapan itu, Hantu Bajue tercengang, matanya sedih dan galak, dan berkata dengan marah, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Hehe, mengirimmu ke barat." Su Ling tampak dingin. Dia telah mengarahkan ujung pedang naga bulu emas segitiga, langsung menusuk ke jantung Hantu Bajue, dan melesat keluar dengan sentuhan darah merah. Hantu Bajue tidak dapat mempercayainya. Dia menatap Su Ling, matanya penuh amarah dan keengganan, dan jatuh dengan menyedihkan. Su Ling tersenyum dan menatap mayat Hantu Bajue. Dia mengeluarkan 100 bendera hantu dari lengannya dan menyerap sedikit kekuatan jiwa Hantu Bajue. Kemudian dia menyingkirkan 100 bendera hantu, dan menemukan token memasuki area terlarang dan harta berharga dari Jenderal Hantu Bajue. Harta karun itu adalah gelang giok. Itu adalah harta surga. Setelah digunakan, itu dapat melindungi kehidupan prajurit. Itu adalah harta paling berharga untuk melindungi kehidupan. Itu sangat berharga. Gelang ini setara dengan jimat. Itu dapat digunakan untuk adik perempuanku. Su Ling tersenyum dan kemudian memasukkan gelang giok ke dalam cincin. Setelah semua ini, Su Ling menoleh, menatap dingin ke naga bulu emas, dan berkata dengan suara yang dalam, "Dengan caramu, bahkan jika kamu mematahkan sayap, kamu seharusnya dapat pulih jika kamu punya cukup waktu." "Apa maksudmu?" Naga bulu emas segitiga itu mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Apakah kamu tidak membunuhku?" "Omong kosong, aku mencuri barang-barangmu. Kau harus mengejarku. Lagi pula, aku tidak rugi." Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata, "Namun, buah Lei Yanyumu telah dijanjikan kepadaku sebelumnya, jadi ambillah dengan cepat." Naga bulu emas segitiga itu tidak pernah menyangka bahwa Su Ling akan melepaskannya, yang membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, ia ingin membunuh Su Ling. "Kenapa, kau tidak segera menyerahkan buah Lei Yanyu?" Su Ling mengerutkan kening dan bertanya. Naga bulu emas segitiga itu tidak berbicara, tetapi memuntahkan buah biru tua dari mulutnya. Buah itu sebesar kepalan tangan. Ada kilat di permukaan buah itu. Guntur itu berderak dan saling terkait, dan ada garis-garis indah seperti magma. Itu sangat tidak biasa. Kamu sangat menjijikkan. Melihat buah Lei Yanyu dengan air liur naga bulu emas segitiga, Su Ling benar-benar membencinya. Jika bukan karena efek besar buah ini padanya, aku khawatir dia tidak akan menginginkannya sama sekali. Su Ling dengan enggan mengambil buah Lei Yanyu dan memasukkannya ke dalam cincin. Kemudian, dia mengeluarkan pil dari cincin itu dan melemparkannya ke naga bulu emas segitiga. Dia berkata, "Aku mendapatkan pil ini dari makam raja dan sebelumnya. Seharusnya ada 7 pil. Aku akan memberikannya kepadamu."
Naga bulu emas segitiga itu tidak dapat mempercayainya. Dia menatap pil yang dilemparkan di depannya. Seperti yang dikatakan Suling, pil itu memiliki aroma yang kuat dan luar biasa. Jika diminum, itu akan sangat bermanfaat baginya. Ia meminum pil itu, dan setelah waktu yang lama, tubuhnya yang awalnya suram kembali ke bentuk kemasannya, dan sepasang mata emasnya menjadi penuh pesona. Layak menjadi pil 7 tingkat. Sungguh luar biasa. Kidan darah naga bulu emas segitiga itu melonjak dan pikirannya bergetar. Ia segera pulih banyak. Melihat naga bulu emas segitiga itu pulih, Suling tersenyum dan berkata dengan santai, "Apakah kau menginginkan kristal ajaibmu sekarang?" Tidak lagi. Naga bulu emas segitiga itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Suling menyimpannya dan memberinya pil 7 tingkat. Tentu saja, kebaikan naga bulu emas segitiga itu teringat. "Baiklah, aku pergi dulu. Itu adalah makam Master Pola susunan tingkat 7. Diperkirakan ada banyak harta karun. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Suling tersenyum. Kemudian Suling berjalan menuju gua. Melihat sosok Suling, naga bulu emas segitiga itu tertegun dan bertanya-tanya, "Siapa namamu?" "Suling." Suling berkata pelan, "Baiklah, aku berutang nyawa padamu. Aku akan membalasmu dengan 3 janji. Tapi aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk naik ke Gunung Pisau dan turun ke Lautan Api." Naga bulu emas segitiga itu sangat berterima kasih kepada Suling karena telah diselamatkan. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Suling, kali ini akan hancur. Suling Min tersenyum dan tidak lagi menanggapi. Hanya sedikit yang tersisa sampai tanggal pertempuran yang menentukan antara dia dan Du Xiang. Dia harus bergegas berlatih. Segera, Suling dan kucing hitam memasuki gua bersama-sama, karena di sini merupakan makam dari Master Pola susunan 7 tingkat dan memiliki kemampuan perlindungan yang kuat. Oleh karena itu, bahkan jika naga bulu emas segitiga dan hantu Bajue bertarung dalam kegelapan, mereka tetap tidak dapat menghancurkan makam divisi Pola susunan 7 tingkat. Setelah beberapa saat, Suling berjalan masuk ke dalam gua. Dia masih tetap waspada dan tidak berani bersantai. Bagaimanapun, ini adalah makam Master Pola susunan 7 tingkat. Harus ada cara rahasia untuk menjaganya agar tidak ada yang mencuri makam itu. Namun, Suling berjalan lancar sepanjang jalan, dan hampir tidak menemui bahaya apapun. Dia tidak bisa menahan kegembiraan, untungnya, Master Ghost Heart dan yang lainnya masuk ke sini lebih dulu. Aku tidak menemui bahaya apapun sepanjang jalan. Mereka seharusnya telah memecahkan kesulitan berbahaya itu. Suling hanya memiliki 3 jenis kekuatan jiwa. Jika dia memasuki gua terlebih dahulu, aku khawatir dia tidak bisa masuk ke kedalaman makam Master Pola susunan itu sama sekali. Melihat makam di depannya, Suling Yu gemetar. Dia jelas merasa bahwa makam itu luar biasa, terutama baunya yang dingin. "Suling, jangan masuk ke makam ini dulu. Aku curiga ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya." Kucing hitam itu tampak berwibawa. Dia menendang batu ke dalam makam dengan kaki kucingnya. Setelah beberapa saat, dia hanya mendengar suara, klik, dan batu itu langsung hancur. Benar saja, ada susunan pembunuh besar di sini, yang cukup untuk membunuh yang kuat di langit. Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Dia hanya merasa ada mesin pembunuh di dekatnya. Itu seharusnya dipancarkan oleh susunan pembunuh. Anda tahu, Master Pola susunan 7 tingkat sebanding dengan yang kuat di Yin dan Yang. Terutama, Master Pola susunan berspesialisasi dalam membunuh. Setelah mencapai tahap ini, Master Pola susunan 7 tingkat dapat mengumpulkan pola susunan dan membunuh musuh yang kuat. Oleh karena itu, tidak ada seniman bela diri yang berani meremehkan Master Pola susunan. Mereka adalah pejuang alternatif, tetapi mereka pandai dalam pola susunan dan susunan tata letak. Mereka digunakan untuk membunuh musuh dengan kekuatan besar. Apa yang harus kita lakukan? Jika masih ada pola susunan 7 pin yang tersisa di sini, dan itu masih merupakan susunan pembunuh besar, kita tidak bisa masuk ke sini sama sekali. Suling tampak berwibawa dan berkata, "Setiap pola susunan memiliki celah. Oleh karena itu, memasuki susunan pembunuh biasanya hampir mati. Jika Anda dapat menemukan vitalitas susunan pembunuh, Anda dapat keluar dari susunan pembunuh." Kucing hitam itu berkata bahwa ia memiliki berbagai pengetahuan dan secara alami memahami keunggulan susunan pembunuh, tetapi lebih dari itu, ia semakin memahami betapa sulitnya untuk menghancurkan susunan pembunuh. Terlebih lagi,
susunan pembunuh itu ditinggalkan oleh ahli pola susunan tingkat 7. Itu sangat indah dan hampir tidak memiliki celah. Sulit untuk menemukan secercah vitalitas di dalamnya. Suling, jika susunan pembunuh ini baru saja dipasang, aku akan menyarankanmu untuk segera pergi. Namun, susunan pembunuh di sini telah ada selama 100 tahun, dan pola susunan internalnya belum lengkap. Pasti ada celah dan mudah ditembus. Tapi ingat, jika kamu tidak dapat menemukan celah di susunan pembunuh, kamu akan terjebak dalam susunan pembunuh dan tidak bisa keluar. Pilihlah jalanmu sendiri, kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Apakah akan memasuki susunan pembunuh besar atau tidak terkait dengan hidup dan mati Suling, yang bergantung pada Suling sendiri. Namun, makam Master Pola susunan 7 tingkat pasti memiliki banyak harta. Pada saat yang sama, itu kemungkinan akan diwariskan oleh Master Pola susunan 7 tingkat. Jika kamu bisa mendapatkan warisan Master Pola susunan 7 tingkat, kamu bisa menjadi Master Pola susunan pada waktunya. Jika kamu dapat mencapai tingkat tinggi membaca dan membentuk pola dan membunuh musuh yang kuat, itu tidak sulit. Kesempatan selalu disertai dengan bahaya. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kamu harus membayar lebih. Setelah mendengar penjelasan kucing hitam itu, Suling memahami seluk-beluk susunan pembunuh itu. Kedua alisnya bertautan. Ia ragu-ragu. Bagaimanapun, ini tentang hidup dan mati. Sesaat kemudian, Suling mendongak dan berkata dengan tegas, kekayaan dan kehormatan sedang dalam bahaya. Aku akan masuk dan mencobanya. Baiklah, cukup berani. Ben Meo menunggumu di luar, jadi ia tidak akan masuk bersamamu. Kucing hitam itu tampak sangat serius dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kau serius? Suling langsung menunjukkan ekspresi tak berdaya dan bertanya. Omong kosong, meskipun susunan pembunuh itu belum lengkap, itu sangat sulit. Begitu kau memasukinya, kau mungkin mati jika kau ceroboh. Ben Meo baru saja bangkit. Ia masih merindukan dunia. Kucing hitam itu tampak tak berdaya dan menjelaskan. Namun, Suling Cai tidak mau repot-repot menjawab alasan kucing hitam itu. Ia menendang kucing hitam itu langsung di pantat dan menendang kucing hitam itu ke dalam susunan pembunuh. Kemudian, Suling mengikuti ke dalam susunan pembunuh itu. Memasuki barisan pembunuh tanpa alasan, kucing hitam itu tampak bingung dan bahkan merasa sangat tidak bersalah. Nima. Jika kamu ingin mati, jangan tarik Ben Meo. Saat ini, kucing hitam itu benar-benar ingin menangis tanpa air mata, tetapi dia telah memasuki barisan pembunuh. Aku khawatir dia tidak akan mudah untuk berhenti lagi. Dia sangat marah, menatap Suling dengan ganas, dan berkata dengan marah, itu semua adalah perbuatan baikmu. Oh, bukankah aku ikut denganmu? Suling tersenyum. Ini adalah barisan pembunuh yang besar. Jika kamu ceroboh, kamu akan mati. Apakah kamu ingin Ben Meo mati? Kucing hitam itu kesal. Tidak apa-apa. Jika kamu mati, aku akan menemanimu. Suling menatap kucing hitam itu dan berkata dengan serius, namun, menurutku kau pasti tidak ingin mati, jadi patutlah ikuti aku untuk menghancurkan susunan pembunuh dan temukan secercah kehidupan di dalamnya. Meskipun dia tidak mau, dia sudah berada di dalam susunan pembunuh. Kucing hitam itu tahu bahwa jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia harus bekerja sama dengan Suling untuk menemukan vitalitas dalam susunan pembunuh. Namun, saat memikirkan susunan pembunuh yang ditinggalkan oleh ahli pola susunan tingkat 7 di sini, kucing hitam itu merasa sakit kepala. Orang-orang ahli pola susunan itu bukanlah orang biasa. Mereka memiliki kekuatan jiwa yang paling kuat dan pandai dalam tata letak susunan. Tidak mudah untuk menghancurkan pola susunan. Jika dia tidak ada di dalamnya, kucing hitam itu tidak akan pernah memprovokasi susunan pembunuh. Dia mendesah tak berdaya, tetapi sekarang dia hanya bisa membantu Suling tanpa daya. Suling melepaskan kekuatan jiwa. Pola susunan tidak terlihat oleh mata telanjang dan tidak terdengar oleh telinga. Mereka hanya dapat merasakan keberadaan mereka berdasarkan kekuatan jiwa mereka sendiri. Oleh karena itu, jika ingin menghancurkan pola susunan, harus ada orang yang mengolah kekuatan jiwa di dekatnya. Kekuatan seorang prajurit saja tidak dapat menghancurkan pola susunan. Di dalam susunan pembunuh, Suling memejamkan matanya sedikit, melepaskan jiwanya, dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan saksama, ketika jiwa Suling bersentuhan dengan susunan pembunuh, pola susunan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari susunan pembunuh dalam waktu singkat.
Tampaknya saat ini, dunia penuh dengan pola susunan. Suling tampaknya berada di bawah bintang-bintang, dan bintang-bintang yang terang adalah pola susunan. Mereka memancarkan cahaya yang terang dan menyilaukan. Mereka saling terkait dan bercampur seperti jaring laba-laba, tetapi mereka sangat teratur. Suling memejamkan mata dan merasakan semua ini dengan serius. Tubuhnya bergerak dengan pikirannya, dan pikirannya bergerak dengan hatinya. Tanpa diduga, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh salah satu garis susunan. Kucing hitam itu tetap berada di dekatnya dan tampak sangat berubah ketika dia melihat Suling mengulurkan tangannya. Anda tahu, mereka berada di dalam susunan pembunuh saat ini. Jika Suling menyentuh susunan pembunuh, itu dapat menyebabkan dimulainya susunan pembunuh, membunuh makhluk-makhluk itu dan menghancurkan segalanya. Namun, Suling menembak terlalu cepat dan kucing hitam itu tidak punya waktu untuk berhenti. Saat ini, telapak tangan Suling telah menyentuh susunan pembunuh makam. Ketika telapak tangan Suling menyentuh susunan pembunuh, penghalang alami seperti tirai air tiba-tiba terbentuk, diikuti oleh pola susunan yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir keluar. Kucing hitam itu tetap di dekatnya dan tercengang. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia terkejut dan berkata, apakah ini cara ahli pola susunan? Ini benar-benar kuat. Susunan pembunuh tersentuh, tetapi tidak ada peluang membunuh. Kucing hitam itu tersenyum pahit dan menatap Suling dengan sedikit tawa lagi. Anak ini benar-benar beruntung. Dia dapat menemukan kesempatan hidup setelah lolos dari kesulitan. Mungkin orang ini benar-benar bisa keluar dari sini. Kucing hitam itu tersenyum. Saat ini, Suling tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia hanya mengikuti kata hatinya dan dengan hati-hati mengamati garis-garis susunan di depannya dengan jiwanya. Suling belum pernah berlatih pola susunan, tetapi saat ini, dia benar-benar dapat merasakan keajaiban pola susunan. Pola susunan misterius itu tampak seperti pola alami, yang terlalu luar biasa. Saat ini, Suling mengerti mengapa begitu banyak orang ingin menjadi ahli pola susunan. Karena cara ahli pola susunan terlalu kuat. Satu pola susunan dapat membunuh musuh yang kuat. Sungguh cara yang sombong. Susunan pembunuh ini terbuat dari ribuan pola susunan. Jika aku dapat memahami satu atau dua di antaranya, aku mungkin dapat melangkah ke ambang batas master pola susunan. Suling berkata sambil tersenyum bahwa status master pola susunan dan alkemis sangat mulia, tetapi ambang batas master pola susunan jauh lebih tinggi daripada alkemis. Karena itu, master pola susunan sangat langka. Jika bukan karena bertemu dengan makam master pola susunan tingkat 7 di sini, Suling tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menyentuh pola susunan. Ini adalah susunan pembunuh yang besar. Suling ada di dalamnya dan benar-benar memahami makna sebenarnya. Jiwanya mengembara di sini dan merasakan semua pola susunan. Pola susunan ini luar biasa. Pola-pola ini tampak alami. Pola-pola ini tampaknya mengandung energi yang tak ada habisnya. Tidak heran susunan pembunuh dapat membunuh musuh yang kuat. Orang tidak dapat melawan mereka dengan energi yang terkandung dalam pola susunan. Suling dengan hati-hati memahami makna yang mendalam. Semakin dia memahami pola susunan, semakin dia merasa bahwa pola susunan adalah bidang baru, yang layak untuk dikultivasi dengan serius. Tak lama kemudian, Suling duduk bersila di tanah dan mengabdikan dirinya untuk memahami pola-pola susunan. Ini adalah susunan pembunuh yang ditinggalkan oleh ahli pola susunan tingkat 7, yang cukup untuk membunuh yang terkuat di langit. Suling yakin bahwa meskipun ia tidak dapat memahami semua makna sebenarnya, ia akan mendapat manfaat selama ia dapat mempelajari beberapa di antaranya. Melihat Suling duduk, kucing hitam itu terkejut karena tiba-tiba ia menemukan bahwa ada cahaya yang bersinar di dalam gua saat Suling duduk. Kucing hitam itu juga memiliki persepsi yang kuat, tetapi ia tidak dapat melihat makna sebenarnya dari cahaya itu, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan energi yang terkandung dalam cahaya itu. Energi ini mengerikan. Apakah pola susunan itu terkandung dalam cahaya-cahaya ini? Kucing hitam itu terkejut. Ribuan pola susunan itu mengembun menjadi cahaya dan mengalir keluar dari susunan pembunuh itu, yang membuat orang-orang terpesona. Mata Suling kini terpejam. Secara alami, ia tidak dapat merasakan cahaya yang menyilaukan di sekelilingnya. Ia tenggelam dalam meditasi. Garis-garis susunan itu muncul dalam pikiran Suling seperti tanda merek. Tanpa terasa, ribuan pola susunan itu mulai berkumpul di tubuh Suling dan menyatu dengan daging dan darah Suling. Melihat semua perubahan ini, kucing hitam itu sangat terkejut.
Ia menatap setiap gerakan Su Ling seperti iblis. Wawasan ini terlalu mengerikan. Anak ini memiliki persepsi khusus tentang alkimia. Sekarang, ia memiliki persepsi khusus tentang cara pola susunan. Apakah anak ini secara alami cocok untuk mengolah kekuatan jiwa daripada seni bela diri? Mata kucing hitam itu melebar dan ekspresinya sangat serius. Ia menebak, Su Ling, dalam mengolah kekuatan jiwa, memiliki bakat yang membuat orang merasa ngeri. Su Ling menunjukkan wawasannya yang melampaui batas orang biasa dengan mengolah seni alkimia sebelumnya dan sekarang jalan pola susunan. Anak ini, di masa depan, dia akan mampu keluar dari jalannya sendiri dalam seni alkimia dan pola susunan. Bahkan seni bela dirinya tidak akan kalah dari siapapun. Kucing hitam itu tercengang. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada orang di dunia yang dapat mengolah kekuatan jiwa dan seni bela diri pada saat yang sama. Selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, ada banyak tokoh yang luar biasa, termasuk Mahaguru selama bertahun-tahun, tetapi orang-orang itu membuat prestasi dalam seni bela diri, tetapi mereka biasa-biasa saja di jalan atau jalan pola susunan. Tidak diragukan lagi bahwa penampilan Su Ling dalam seni bela diri memiliki postur yang sebanding dengan seorang remaja. Pada saat yang sama, Su Ling juga berlatih alkimia dan pola susunan, yang sangat mengerikan. Aku tidak sabar untuk melihat anak ini tumbuh dewasa. Aku harus bisa mengejutkan orang-orang itu. Beberapa warna dingin melintas di bagian bawah mata kucing hitam itu dan berkata dengan suara yang dalam. Su Ling secara alami tidak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan kucing hitam itu. Saat ini, dia terserap dalam pola susunan meditasi. Ribuan pola susunan berkumpul di sekelilingnya dan menyatu dengan daging dan darahnya. Itu sangat mengejutkan. Pola susunan di permukaan tubuh Su Ling terlihat samar-samar. Seluruh tubuh orang itu menyatu dengan pola susunan, ribuan pola susunan mengalir ke pikiran Su Ling, yang membuatnya tiba-tiba sadar. Pola susunan itu terbuat dari Xuanqi. Pola susunan itu terbuat dari Xuanqi. Pola susunan yang kuat itu diintegrasikan ke dalam teknik harta karun tertinggi dan bahkan metode rahasia langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, Su Ling mendapat pencerahan. Ia mulai memahami apa itu pola susunan dan merenungkan maknanya yang dalam. Deng, ketika Su Ling menyadari apa itu pola susunan, tiba-tiba, ia merasakan sakit yang tajam, yang membuat Su Ling sangat kesakitan. Sakit, apa yang terjadi? Kepalanya sangat sakit. Su Lingyu sedikit gemetar, wajahnya berubah pucat dan jelek, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah itu karena aku gagal mengerti? Su Ling sangat terkejut. Hampir pada saat yang sama, sebuah ilusi tiba-tiba muncul di benak Su Ling. Misteri ilusi itu mengejutkan Su Ling. Hancurkan susunan pembunuhku dan dapatkan warisanku. Ilusi itu berbisik, berhenti, dan garis-garis susunan misterius menembus pikiran Su Ling. Kepala Su Ling tiba-tiba pecah seperti retakan, dan ada banyak kenangan yang tidak relevan dari udara tipis. Sesaat kemudian, rasa sakit di kepala Su Ling menghilang. Dia perlahan membuka matanya. Matanya penuh darah. Rasa sakit tadi tak tertahankan. Apakah ingatan ini adalah warisan dari ahli pola susunan tingkat 7? Su Ling bereaksi dan dengan hati-hati memahami memori tambahan dalam benaknya. Itu adalah beberapa fragmen memori, yang merekam isi pola susunan. Dari kelahiran dan kemunculan pola susunan, hingga cara memadatkan pola susunan, dan kemudian cara membacanya menjadi pola, tampaknya semua ini alami. Itu benar, aku baru saja bermeditasi pada pola susunan, dan secara tidak sengaja aku mendapatkan warisan dari ahli pola susunan tingkat 7. Su Ling sangat gembira. Ketika dia memasuki gua, dia awalnya ingin melewati susunan pembunuhan dan berharap mendapatkan beberapa harta atau keterampilan di makam. Tanpa diduga, dia mendapatkan warisan dari ahli pola susunan tingkat 7 secara kebetulan. Kekuatan warisan jauh lebih penting daripada harta itu. Bagaimanapun, warisan dari ahli pola susunan tingkat 7 berarti Su Ling memiliki kesempatan untuk menjadi ahli pola susunan tingkat 7. Tidak heran ada susunan pembunuh di sini. Aku khawatir sejak awal, ahli pola susunan tingkat 7 yang sudah meninggal itu berencana untuk meninggalkan warisannya sendiri. Siapapun yang dapat menghancurkan susunan pembunuh ini dapat memperoleh warisannya. Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam bahwa dia sangat beruntung kali ini, jika tidak, warisan dari ahli pola susunan tingkat 7 akan hilang darinya. Memikirkan hal ini,
Su Ling tidak dapat menahan tawa getir. Dia memeriksa warisan yang ditinggalkan dalam benaknya oleh ahli tato dari susunan tingkat 7. Kemudian dia menyadari bahwa susunan pembunuh di depannya adalah susunan pembunuh yang dibuat oleh ahli tato dari susunan tingkat 7, yang disebut susunan pembunuh bintang 7. Di masa jayanya, susunan itu dapat membunuh mereka yang memiliki kondisi alami yang kuat. Dengan cara Su Ling saat ini, meskipun kita dapat melihat isinya, sangat sulit untuk membangun susunan pembunuh sendiri. Karena ahli pola susunan dibagi menjadi 9 tingkat. Meskipun Su Ling memiliki 3 tingkat kekuatan jiwa, kultivasi Su Ling dalam cara pola susunan baru saja dimulai. Oleh karena itu, Su Ling baru saja melangkah ke ambang batas ahli pola susunan, dan belum benar-benar menjadi ahli pola susunan kelas 1. Dalam hal ini, sama sekali tidak mungkin bagi Su Ling untuk membangun pola susunan. Meskipun aku tidak dapat membangun pola susunan sendiri sekarang, aku tahu kekurangan pola susunan. Sekarang, aku akan dapat sepenuhnya menghancurkan susunan pembunuh bintang 7. Su Ling segera membuka matanya dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Baru kemudian dia menemukan bahwa seluruh gua itu penuh dengan cahaya saat ini. Su Ling memiliki 3 jenis kekuatan jiwa dan persepsi yang kuat. Secara alami, dia dapat merasakan betapa mengerikan energi yang terkandung dalam cahaya itu. Segera, Su Ling melihat kucing hitam itu dan melihat kucing hitam itu menatap cahaya itu. Dia penasaran dan berkata, "Xiao Hei, apa yang akan kamu lakukan?" Metode ahli pola susunan kelas 7 itu luar biasa. Semua cahaya ini adalah pola susunan, yang mengandung energi yang kuat dan cukup untuk menekan yang kuat di langit. Kucing hitam itu terkejut. Baiklah, benar sekali. Susunan ini disebut susunan pembunuh bintang 7. Dalam susunan ini, orang yang membangun susunan itu sebanding dengan tuannya. Di bawah lingkungan Yin Yang, itu adalah semut mold. Su Ling mengangguk. Sekarang dia memiliki sedikit pemahaman tentang susunan pembunuh bintang 7. Meskipun dia tidak dapat membangunnya, dia memahami metode untuk menghancurkan susunan itu. Dalam susunan itu, di bawah lingkungan Yin dan Yang, mereka seharusnya adalah semut mold. Apakah ini metode tuan pola susunan? Itu sangat mengerikan. Kucing hitam itu tampak sangat serius dan berkata, "Su Ling, apakah kamu punya cara untuk menghancurkan susunan itu sekarang?" "Ya, aku baru saja mendapatkan warisan yang disembunyikan di sini. Sekarang aku tahu segalanya tentang susunan pembunuh bintang 7 seperti punggung tanganku." Su Ling mengangguk, melangkah maju, datang ke posisi terpencil di dalam susunan, dan kemudian menyuntikkan ki misterius ke dalamnya. Dengan ki misterius yang disuntikkan ke dalam tubuh Su Ling, susunan itu, bang, seperti kaca berwarna, langsung hancur. Bagaimana bisa sesederhana itu? Kucing hitam itu tercengang. Beberapa tidak dapat mempercayainya dan berkata dengan heran. Master pola susunan membangun pola susunan dan menyusunnya menjadi sebuah susunan. Betapapun kuatnya susunan itu, selama kamu dapat menemukan mata susunan, kamu dapat dengan mudah menghancurkan susunan itu. Sekarang, aku dapat dengan mudah menemukan mata susunan dari susunan pembunuh bintang 7. Tidak sulit untuk menghancurkan susunan itu. Su Ling menjelaskan, untuk membangun susunan, kita perlu lebih memahami susunan itu dan memiliki kekuatan jiwa yang cocok, yang tidak dapat dilakukan Su Ling saat ini. Bagi Su Ling sekarang, ia harus mengenal bagian warisan dalam benaknya sesegera mungkin, lalu membangun susunan 3 tingkat dengan kekuatan jiwa 3 tingkat untuk membunuh yang kuat di Zhenwu. Karena susunannya sudah rusak, mari kita lihat apakah ada harta karun. Kata kucing hitam itu sambil tersenyum. Saat ini, ia dapat mendeteksi perbedaan antara Su Ling, yang jelas-jelas berubah. Ia tahu bahwa ini mungkin perubahan setelah Su Ling mendapatkan warisan susunan tersebut. Baiklah, ayo pergi. Su Ling mengangguk, berjalan cepat ke tengah makam dan membuka peti mati di tengah. Tubuhnya sudah membusuk menjadi tulang. Su Ling mendapatkan warisan dari ahli pola susunan, jadi ahli pola susunan yang mati juga setengah dari tuannya. Oleh karena itu, Su Ling tidak berani menghancurkan peti mati itu. Menghadapi tubuh yang membusuk menjadi tulang, Su Ling dengan hati-hati mengambilnya dan dengan lembut meletakkannya di samping peti mati. Kemudian Su Ling berlutut, tampak sangat serius, dan menundukkan 3 kepala ke tulang, yang juga merupakan penghormatan. "Anak muda, kau baik dan benar. Kau bisa mendapatkan semua warisannya dan mengalahkan 3 kepala tanpa kalah.
kau setidaknya bisa menjadi ahli pola susunan tingkat 7 di masa depan. Kucing hitam itu ada di dekatnya, matanya menjadi lurus. Ia menatap harta karun di dalam peti mati dengan sangat serius, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Karena tadi, ia telah melihat harta karun yang mengguncang dunia. Saat ini, ia bahkan tidak sabar untuk mengeluarkan harta karun itu dari peti mati. Setelah 3 kali bersujud, Su Ling mengubur tulang yang mati itu dengan sebuah batu. Seorang ahli pola susunan tingkat 7 pasti sangat dihormati dan disegani. Bahkan setelah kematiannya, ia seharusnya tidak menanggung hukuman mayat yang kejam di hutan belantara. Terlebih lagi, Su Ling telah mewarisinya dan memiliki kewajiban untuk melindungi tulang-tulangnya dan membiarkannya mati. Setelah semua ini, Su Ling pergi ke peti mati dan mengeluarkan semua barang di dalam peti mati. Ada beberapa harta karun yang berharga, beberapa obat-obatan yang berharga, dan barang-barang giok yang langka. Kucing hitam itu langsung masuk ke dalam peti mati dan menelan giok berharga yang disukainya. Petik 2 petik 2. Su Ling tercengang. Itu adalah giok. Kucing hitam itu sangat lapar sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan antara makanan dan batu. Saat itu, Su Ling menatap kosong ke arah kucing hitam itu dengan matanya yang terbelakang mental dan bertanya, "Xiao Hei, kamu baru saja memakan batu. Apa kamu tidak tahu? Kamu tahu kentut, Su Ling? Itu adalah Xuanxi langit dan bumi." Kucing hitam itu menatap Su Ling dalam-dalam. Matanya penuh dengan penghinaan. Tampaknya Su Ling terbelakang mental. Su Ling tidak tahu, jadi dia hampir tidak pernah melihat Xuanxi langit dan bumi. Di mana kamu tahu apa itu Xuanxi langit dan bumi? Maksudmu, giok-giok ini bukan giok, tetapi Xuanxi langit dan bumi. Su Ling terkejut. Omong kosong. Batu giok ini adalah sejenis batu misterius langit dan bumi. Batu ini menyerap ki misterius langit dan bumi. Batu ini langka. Batu ini tidak ada hubungannya dengan Xuanjing dan sebagainya. Hanya karena batu roh ini mengandung ki misterius yang melimpah, batu ini disebut batu misterius langit dan bumi. Batu misterius langit dan bumi ini sangat berharga. Aku tidak menyangka akan melihat 5 atau 6 di sini. Sepertinya saat orang ini masih hidup, batu ini sangat kaya. Kucing hitam itu menatap Su Ling dengan jijik dan menjelaskan. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, kucing hitam itu dengan cepat menelan beberapa potong batu basal langit dan bumi lainnya langsung ke dalam impor. Petik 2 petik 2. Su Ling tiba-tiba tampak kehilangan. Nima, kucing hitam itu menelan semua batu hitam dalam satu tarikan napas. Ini adalah harta karun. Kucing hitam itu benar-benar pecundang. Su Ling menatap kucing hitam itu dengan dingin dan memarahi. "Dasar kambing hitam, tidakkah kau tahu untuk meninggalkan satu untukku? Hei, aku bersemangat. Kalau tidak, aku akan memuntahkannya padamu." Kucing hitam itu tersenyum rendah hati. Kemudian, dia berpura-pura muntah dan ingin mengambil basal langit dan bumi dari mulutnya lalu mengembalikannya kepada Su Ling. "Xiao Hei, jika kau tidak ingin mati, aku sarankan kau untuk bersikap baik." Wajah Su Ling pucat pasi. Ia menatap kucing hitam itu dengan dingin dan berkata, "Wah, bukankah itu hanya beberapa batu mendalam langit dan bumi? Batu mendalam langit dan bumi ini sangat bermanfaat untuk terobosanku. Ambil yang lainnya," kata kucing hitam itu sambil tersenyum. "Sial, kau tidak memindahkan apapun lagi." Su Ling memarahi. Kemudian ia memasukkan semua barang lainnya ke dalam cincin itu. Apa ini?" Su Ling menatap bagian bawah peti mati dan melihat pelat tembaga, yang telah berkarat, sangat sederhana, dan memancarkan pesona yang luar biasa. Itu adalah susunan kunci. Siapa orang ini? Ia bahkan bisa mendapatkan benda ini. Mengerikan. Kucing hitam itu menatap pelat tembaga itu, terkejut dan heran. Pelat susunan kunci. Harta karun macam apa? Su Ling berkata dengan rasa ingin tahu bahwa ia jarang menghubungi ahli pola susunan dan tidak tahu tentang harta karun di tangannya. Ia mendengar tentang pelat susunan kunci untuk pertama kalinya. Nilai, pelat susunan kunci ini adalah harta karun. Sebelumnya, pelat ini milik keluarga besar, tetapi aku tidak tahu bagaimana pelat ini bisa jatuh ke tangannya. Kucing hitam itu menjelaskan dengan suara yang dalam. Ia tidak menyangka akan melihat susunan kunci di sini. Bagaimana cara kerjanya? Setelah mendengar penjelasan kucing hitam itu, Su Ling tidak dapat menahan napas dan merasa gembira. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa pelat susunan kunci itu adalah harta karun.
Ben Meo akan mengajarimu. Kucing hitam itu mendengus dingin. Ia menatap suling dalam-dalam dan berpikir bahwa bocah itu beruntung bertemu dengan harta karun yang tak tertandingi seperti pelat susunan rantai. Kemudian kucing hitam itu berkata lagi, buatlah setetes esensi darah dan teteskan di tengah susunan kunci. Bagus. Menurut kucing hitam itu, suling memotong jarinya dan membuat setetes darah di tengah pelat tembaga kuning tua itu. Setelah waktu yang lama, saya hanya mendengar dengungan, dan pelat tembaga tua itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya ini, suling terkejut dan tampak ketakutan. Dia mendapat warisan dari ahli pola susunan tingkat 7 dan secara alami memahami apa yang ada di dalam cahaya itu. Ya, itu pola susunan. Ini adalah pelat susunan yang paling berharga dan terkunci di zaman kuno. Seperti namanya, susunan yang sangat kuat diblokir di pelat tembaga ini. Kucing hitam itu menjelaskan, tetapi saya tidak yakin saat ini. Di pelat susunan kunci ini, susunan apa yang merupakan susunan yang terkunci? Ini adalah susunan pembunuh bintang 7. Suling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati dengan saksama susunan yang dilepaskan dari pelat tembaga di depannya. Dia terkejut bahwa ahli pola susunan bintang 7 mengunci susunan pembunuh bintang 7 ke dalam pelat susunan pengunci sebelum kematiannya. Yah, itu mungkin. Bagaimanapun, ahli pola susunan tidak dapat memadatkan pola susunan dan membangun susunan dalam waktu singkat. Tetapi jika ahli pola susunan mendapatkan pelat susunan pengunci, dia dapat mengunci susunan ke dalam pelat susunan pengunci terlebih dahulu. Ketika dia ingin menggunakannya, dia dapat langsung mendesak pelat susunan pengunci untuk menggunakan susunan. Kucing hitam itu menjelaskan, maksudmu aku dapat menggunakan susunan di baki susunan pengunci. Suling terkejut. Ya, tadi aku memintamu untuk meneteskan esensi darah pada pelat susunan pengunci, yang akan membuatmu beresonansi dengan pelat susunan pengunci. Untungnya, ahli pola susunan tingkat 7 telah meninggal selama ratusan tahun, dan tanda sisa di atasnya telah terhapus selama bertahun-tahun. Jika tidak, kamu tidak dapat menggunakan pelat susunan pengunci dengan tanda yang ditinggalkannya di pelat susunan pengunci. Kucing hitam itu tersenyum beberapa kali. Saat ini, bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa keberuntungan Suling benar-benar bagus. Dia mengambil pelat susunan kunci. Tanda yang ada di pelat susunan kunci itu sudah ada selama 100 tahun dan hampir terhapus. Suling menggunakan esensi darahnya untuk membuat pelat susunan kunci menjadi master lagi, yang mudah diselesaikan. Kalau tidak, dengan Suling saat ini, kekuatan jiwanya hanya 3 tingkat, dan kultivasi alamnya hanya 6 tingkat alam Yuan Wu. Bagaimana Anda bisa menggunakan pelat susunan kunci sebagai harta karun? Suling, Anda hanya dapat menggunakan susunan ini di baki susunan kunci sekali. Setelah digunakan, susunan di baki susunan kunci akan terhapus. Namun, Anda juga dapat menyegel susunan lain di baki susunan kunci ini. Kucing hitam itu tampak dingin dan menjelaskan dengan serius, dengan kata lain, susunan kunci hanyalah jimat untuk Anda. Baiklah, begitu, Suling berkata jika dia berpikir. Yah, saya tidak menyangka keberuntungan anak Anda begitu baik. Anda dapat menemukan harta karun yang paling berharga seperti pelat susunan kunci. Kucing hitam itu tersenyum dan berkata, kamu hampir mendapatkan semua harta karun di makam ahli pola. Susunan tingkat 7. Kamu juga mendapatkan warisan yang ditinggalkannya. Kita bisa pergi sekarang. Baiklah, aku mendapatkan warisan dari ahli pola susunan tingkat 7. Dengan jiwaku saat ini, selama aku menguasainya, aku dapat dengan mudah menjadi ahli pola susunan tingkat 3. Suling mengangguk, dengan beberapa senyum tipis di wajahnya, dan berkata, ayo pergi dari sini. Kucing hitam itu melompat ke bahu Suling. Suling pergi ke tempat tulang-tulang ahli pola susunan tingkat 7 dikuburkan, dan menundukkan 3 kepala ke tulang-tulangnya. Kemudian, Suling langsung meninggalkan gua. Begitu Suling keluar dari gua itu langsung runtuh dan retak. Suling terkejut ketika gua itu runtuh. Saat ini, dia hanya mendengar kucing hitam itu tersenyum, sepertinya master pola susunan 7 tingkat sengaja meninggalkan kuburan di sini untuk menunggu orang yang ditakdirkan. Selama seseorang dapat mewarisinya, kuburan itu akan langsung runtuh. Mengambil seluruh gunung sebagai kuburannya sendiri adalah gaya yang seharusnya dimiliki oleh master pola susunan 7 tingkat. Setelah mendengar penjelasan kucing hitam itu,
Su Ling segera menyadari bahwa Master Pola Susunan 7 tingkat adalah orang yang mulia dalam hidupnya. Bahkan setelah kematiannya, dia harus mengambil puncak gunung sebagai makam dan banyak harta sebagai benda pemakaman, yang layak untuk identitasnya. Su Ling berdiri di luar gua yang runtuh. Naga bulu emas segitiga telah lama menghilang. Su Ling menduga bahwa naga bulu emas segitiga itu pasti telah kembali ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menyembuhkan diri. Bagaimanapun, pertempuran dengan hantu bajue hampir membunuh naga bulu emas segitiga itu. Namun, untungnya, naga bulu emas segitiga itu akhirnya lolos dengan bantuan Su Ling. Pertarungan antara Duxiang dan aku tinggal kurang dari 5 hari lagi. Aku memperoleh buah Lei Yanyu dari naga bulu emas segitiga. Sekarang, menggunakan buah ini saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan fisikku sendiri ke tingkat yang lebih tinggi dan membuatku memenuhi persyaratan untuk melangkah ke jalan para dewa dan iblis batas kuno. Su Ling tampak sangat serius dan berkata kepada kucing hitam di bahunya, "Xiao Hei, apakah kamu yakin bahwa kekuatan fisikku hanya tinggal 1 kali lagi untuk melangkah ke jalan iblis batas kuno?" Omong kosong, Ben Meo adalah kaisar iblis. Dia telah melihat banyak sekali anak-anak surga yang menakjubkan, banyak di antaranya jauh lebih unggul daripada mereka yang seusia. Kekuatan fisik mereka tak tertandingi dan telah ditempa dengan kuat. Sekarang kamu memiliki 4 pil misterius, yang cukup untuk menjadi semuda yang tertinggi. Tetapi tubuhmu belum ditempa dengan kuat. Kamu kalah dari orang-orang itu. Tempat untuk dituju. Kucing hitam itu berkata dengan sangat serius.